Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Presiden Prabowo Subianto tetap santai meski namanya mulai disebut-sebut dalam Bursa Pilpres 2029. Saat ditanya soal dukungan dari Partai Amanat Nasional atau PAN untuk pencalonan dirinya di Pilpres mendatang, Prabowo memberi jawaban tegas dan sederhana bahwa saat ini bukan waktu yang tepat bicara pemilihan presiden, tapi bekerja untuk rakyat. Pernyataan ini disampaikan Prabowo sebagai respon atas sinyal dukungan politik dari PAN yang belakangan mulai mengatur langkah menuju kontestasi 2029. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan tim pengacaranya di Jakarta jelang sidang perdana gugatan ijazah. Pertemuan digelar di sebuah restoran sekira pukul 4 sore. Sebagai informasi, sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis 24 April. Gugatan ini dilayangkan oleh seorang advokat bernama Muhammad Taufik. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB terkait kasus keracunan massal yang menimpa puluhan siswa. Sebanyak 65 siswa dari MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur mengalami gejala keracunan setelah diduga mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Yusman Faisal mengatakan penetapan status KLB memungkinkan penanganan dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi. Disebutkan pihaknya juga akan memastikan seluruh pasien ditangani secara komprehensif hingga benar-benar pulih. Dinas Kesehatan menginstruksikan tenaga medis di tingkat puskesmas untuk melakukan pendataan dan pemantauan bersama pihak sekolah terhadap seluruh siswa yang mengonsumsi makanan tersebut. Yusman Faisal menambahkan sampel makanan dari dapur MBG serta muntahan korban telah dikirim ke laboratorium kesehatan daerah untuk diperiksa. Menurut Yusman Faisal, sebagian besar korban telah diperbolehkan pulang setelah menjalani observasi selama 6 jam di fasilitas kesehatan.
Polisi membenarkan aktor FA yang ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat bernama lengkap Fahri Albar. Ia diketahui ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April malam. Kasubit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonal Simanjuntak hanya membenarkan penangkapan Fahri Albar, namun belum menjelaskan detail kasus yang menjerat sang aktor. Sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Fernal Armando Sambo mengatakan penangkapan itu dilakukan pada hari Minggu 20 April. Penangkapan Fahri Albar dilakukan Unit 1 Satres Narkoba yang dipimpin AKP Viko Abenaya. Barang bukti ada beberapa jenis dan saat ini masih dalam proses pendalaman. Polisi saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap FA untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba. Pihak kepolisian menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari upaya serius untuk memberantas peredaran narkoba di kalangan masyarakat, terutama di kalangan publik figur. Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Penangkapan ini dilakukan usai pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat. Polisi akan menggelar rilis penangkapan Fahri Albar dalam waktu dekat. Fahri Albar sebelumnya juga pernah terjerat kasus narkoba pada 2018. Kala itu Fahri Albar ditangkap di kediamannya di Cirende, Jakarta Selatan karena kepemilikan sabu, dumolit, kalmet, dan alat isap sabu. Ia mengaku telah mengonsumsi sabu selama sekitar 10 tahun. Pengadilan memutuskan agar Fahri menjalani rehabilitasi selama 7 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur. Pemerintah Israel menghapus ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Paus Fransiskus yang sebelumnya sempat diunggah di platform media sosial X. Hal ini diduga adanya kaitan dengan kritik mendiang Paus Fransiskus atas serangan Israel di jalur Gaza. Unggahan pemerintah Israel terlihat pada akun resmi @Israel di platform X pada Senin 21 April. Dalam postingan yang disertai foto Paus saat mengunjungi tembok barat di Yerusalem, menyampaikan ucapan selamat tinggal untuk Sri Paus dengan penuh harapan ketenangannya diberkati. Namun postingan tersebut hilang dan dikaitkan dengan unggahan sebelumnya dari surat kabar Yerusalem Post mengaitkan Paus Fransiskus yang dikabarkan membela Palestina. Unggahan yang diduga dihapus setelah beberapa jam mendapat ribuan komentar dari warganet. Pejabat Kementerian Luar Negeri Israel mengungkap bahwa Paus Fransiskus sempat memberikan pernyataannya yang dinilai anti-Israel dalam pemberitaan Yerusalem Post. Mendiang Paus Fransiskus juga dikabarkan berulang kali mengutuk serangan Israel di jalur Gaza, serta menyerukan gencatan senjata untuk perdamaian. Meski demikian, Israel dikabarkan tidak memberikan alasan terkait penghapusan tersebut. Namun pejabat setempat menyebut karena kesalahan yang tidak disengaja. Sementara itu, media Israel, Yediot Ahronot, mengungkapkan cuitan tersebut dihapus lantaran perintah dari Duta Besar Israel untuk menghapus postingan tersebut.